Apa jadinya? Biar ku bikin judulnya, Bro. Perintah dalam agama. Ya, siap. Aku dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan Rudy Simamora atau anak Batak ya, karena akunnya namanya anak Batak gitu ya. Jadi kalaunya masalah orang Batak mau protes ke saya ya nggak bisa gitu. Karena nama akun dari Rudy Simamora. Silahkan Anda orang Batak sendiri protes sama beliau gitu ya, sama dia. Jadi teman-teman semuanya, sebelumnya kami pun tidak pernah ada janji hari ini ya. Tema pun belum ditentukan juga. Cuma tadi Rudy Simamora siang tadi saya lihat dia ada WhatsApp saya, cuma nggak kebalas karena kalau siang itu saya itu lumayan sibuk teman-teman, bikin konten YouTube juga. Nah maka dari itu siang tadi nggak terbalas. Habis itu malam ini tadi saya ke tempat Ica dulu. Nah habis ke tempat Ica tadi kan saya buka live streaming sendiri, lalu diundang Rudy sekitar 4 kali baru keterima gitu. Karena apa? Saya nggak terima dulu karena ngomong sama teman-teman yang di bawah tadi, gimana tukar pendapat gitu, maksudnya dijabanin aja, digas aja atau tidak. Ternyata teman-teman minta digas aja gitu. Baik, berkaitan dengan tema malam ini yang akan kita bahas dengan Rudy Simamora, perintah ajaran di dalam agama Islam maupun di Kristen. Di dalam agama Islam apa yang kita lakukan itu insya Allah ada dalilnya ya teman-teman. Contoh ya, perintah sholat, aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tentang masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus perintah haji juga ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hajj. Ya teman-teman semuanya, jadi perintah-perintah yang ada di dalam Islam itu harus dikerjakan sesuai dengan dalilnya, bagaimana yang dicontohkan oleh nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Terus diturunkan kepada kita ilmunya melalui para ulama. Nah jadi seperti itu. Jadi kita doakan saja teman-teman kita yang di luar agama Islam, mungkin yang belum tahu, oh ini Islam ke masjid dari mana dalilnya, perintah siapa, sholatnya kayak gitu perintah siapa, puasa tanya seperti itu perintah siapa. Nah itu kan silahkan Anda pertanyakan di dalam agama Islam bagi Rudy Simamora yang belum tahu tentang agama Islam. Jadi biar terbuka juga ya pemikiran orang-orang di luar agama Islam. Oh ternyata apa yang dilakukan oleh umat Islam itu ada perintahnya dari Tuhan. Jadi seperti itu teman-teman. Karena apa? Memang agama Islam ini adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah dikatakan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah jadi apa yang ada di dalam agama Islam ini insya Allah apa yang kita lakukan maka itu ada dalilnya. Kalaunya tidak ada dalilnya maka bisa kita bilang itu adalah suatu yang bid'ah atau kuropat atau dongeng atau juga berkaitan dengan syirik yang lain-lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman penyampaian saya di awal ini tentang masalah perintah di dalam agama. Maka dari itu kita pun juga akan mempertanyakan perintah-perintah di dalam Kristen. Sesuai janji saya akan sampaikan aspirasi penonton saya yang di bawah ya, yang mereka tanyakan, dan silahkan Anda untuk menyimak jawaban dari Rudy Simamora. Pasti ada bantahannya juga dari saya nanti insya Allah seperti itu. Maka dari itu ya teman-teman simak ya perdebatan ini, diskusi ini insya Allah menambah edukasi serta wawasan untuk kita semuanya. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah memberikan gift ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas Anda dengan kebaikan terus pahala yang berlipat ganda, karena memang bukan tujuan saya seperti itu. Tujuan saya hanya ada waktunya, terus mereka Rudy Simamoranya nggak bisa ngekick saya gitu. Jadi berdiskusi dengan Kristen itu memakai waktu ya, terus nggak bisa ngekick saya.
Yang jelas, saya menyampaikan kepada Anda beberapa kali, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dan ikutilah orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi seperti itu. Udah? Belum? Oke. Oke. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua. Salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Nabata kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini, di TikTok dan di YouTube, untuk membicarakan tentang kitab suci. Kenapa kita perlu membicarakan kitab suci? Agar iman kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan yang memang selalu kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku kembali berdiskusi dengan Ustadz Yusuf PI. Ya, aku salut juga sih ya melihat Ustadz Yusuf PI ini yang mau membentengi imannya, tidak seperti yang lain-lain. Sekalipun para pengikut-pengikutnya sudah amburadul, sudah terpatahkan dan sudah tergeletak rata dengan tanah, tetapi ustadz-ustadznya tidak mau membantu membentengi imannya. Itulah makanya aku salut dengan Ustadz Yusuf PI ini. Baik kawan-kawan, terima kasih aku ucapkan bagi kawan-kawan yang selalu setia menanti perdebatan ini. Bagi yang belum mampu untuk berdebat, belum mampu untuk mendengarkan perdebatan, kalau bisa jangan dulu ditonton perdebatan ini, karena perdebatan ini bisa memecahkan pembuluh darah, dan perdebatan ini juga bisa membuat hati panas. Nah, topik pada hari ini adalah perintah agama. Nah, di dalam agama Kristen tentu saja perintah Tuhan Yesus itu sangat otoritas ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yohanes 15 ayat 12 berbunyi seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jadi jelas perintah Tuhan Yesus itu yang paling utama adalah kita harus saling mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan selama ini kawan-kawan? Kita hanya mengasihi orang yang seakidah dengan kita. Kita hanya mengasihi orang yang satu gereja dengan kita. Kita hanya mengasihi keluarga kita saja. Nah, apakah ini sudah termasuk di dalam perintah, melakukan perintah Yesus? Tentu saja tidak. Karena perintah Yesus sangat jelas. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, apakah dia pilih-pilih? Tentu saja tidak. Apakah Tuhan Yesus hanya mengasihi orang Kristen saja? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Maka kita juga sesuai dengan perintah Tuhan Yesus ini harus mengasihi siapapun, tanpa pandang suku, tanpa pandang agama, tanpa pandang ras dan antar golongan apapun. Artinya adalah begitu sulit sebenarnya menjadi orang Kristen ini. Tetapi kalau kita memang benar-benar mau melakukannya step by step, dari nol dulu kita mengasihi, maka pada akhirnya nanti kita akan bisa melakukan perintah Tuhan Yesus ini, yaitu mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu. Bukti bahwa Yesus mengasihi dunia ini tanpa pandang bulu adalah ketika dia membebaskan arwah orang-orang dari alam kubur itu. Apakah Tuhan Yesus membebaskan arwah orang-orang dari alam kubur itu pilih-pilih? Tentu saja tidak. Setiap orang kudus, orang baik, sekalipun dia kulit hitam ataupun kulit putih, kalau dia memang orang baik, kalau dia memang melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar, maka Tuhan membebaskannya dari alam kubur itu, tidak akan mengalami siksa kubur. Itulah perintah Tuhan Yesus. Nah, terima kasih kawan-kawan. Mari kita ikuti perdiskusian ini sebagai pembuka. Emenista batua maparlinggo menedek kena momok, debat nomor 2 horas meta di parorot, di pasu-pasu akah habina taula tulubang masa tua tu sanggar maporik gabina diula sinur napina di tupahiu puta nomor 2 debata mari tete tu hatta Tuhan Yesus Kristus sasani sul masa tinuk tu portean 1 3 ras toho di rodang ni bulan deleng meta mangulu jala gabean jala horas-horas totong ma diramoti Tuhan.
Horas. Aku akan meminta hikmat dari Roh Kudus ya. Jadi izinkan aku berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa penyertaan-Mu yang selalu setia menemani hari-hari kami dari hari yang lewat hingga pada saat ini. Bapa, kembali kepada perdebatan saat ini Bapa, aku hanya ingin memberitakan nama-Mu yang besar itu kepada seluruh umat manusia. Berkati acara ini Bapa, jauhkan segala pikiran-pikiran yang jahat dari semua penonton-penonton yang menonton perdebatan ini, supaya setiap orang bisa mengetahui yang mana Tuhan yang sesungguhnya. Karena Bapak, kami tahu bahwa iblis pun menyamar sebagai Tuhan. Tentu saja banyak orang-orang Bapak yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan iblis. Untuk itu Bapak berikan hikmat kepadaku agar aku bisa menjelaskan kebesaran nama-Mu dan memberitahukan kepada banyak orang bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, yang menebus kami dari dosa-dosa itu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, ini sekalian bernarasi, sekalian bertanya ya. Ya, silakan. Baiklah teman-teman semuanya, Rudi sudah open dari ininya ya, dari pembukaan dia. Maka dari itu kita mulai saja perdiskusian kali ini. Kalau kita melihat dari kekristenan, banyak yang dia kerjakan itu bukan dari perintah Yesus. Maka dari itu saya akan menanyakan satu persatu. Kalaunya bukan perintah Yesus, ini perintah siapa nantinya? Nah, kalau kita melihat di bulan Desember, di tanggal 25, mereka selalu merayakan Natal. Selama Yesus hidup, Yesus itu tidak pernah merayakan Natal ataupun berkumpul dengan keluarganya. Karena apa? Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi, dia tidak merayakan Natal. Ada juga yang di bulan Januari sekitar tanggal 7 ya. Jadi ini ada dua Natal, ada Desember, ada Januari. Ada yang merayakannya di tanggal 7, ada yang di tanggal 25 Desember. Cuma umumnya seluruh dunia itu biasanya merayakan di tanggal 25 Desember. Kita lihat atribut-atributnya, ada Sinterklas, ada juga pohon cemara. Terus juga ya ada juga ya hiasan-hiasan yang lainnya ketika Natal itu menyambut. Baik teman-teman semuanya, jika perayaan Natal ini adalah perintah dari Kristen menurut keagamaan dia, maka satu hal yang akan kita pertanyakan, perintah Yesuskah perayaan Natal tersebut? Ya, di manakah Yesus memerintahkan untuk merayakan Natal? Itu yang harus Anda jawab. Dan tolong ya, tolong sertakan datanya jika ada perintah dari Yesus. Nah, kalau kita lihat juga ya di dalam atribut-atributnya, adakah juga Yesus itu memberikan perintah di tanggal 25 Desember harus meletakkan pohon cemara di dalam rumah? Coba teman Kristen kita akan meminta penjelasan tentang masalah ini. Jadi tolong dijawab pakai data ataupun dalil yang ada di dalam Bible Anda itu sendiri. Teman-teman semuanya, kita mengikuti agama dari kitabnya. Kita mengimani itu dari kitabnya. Segala yang kita laksanakan itu maka ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, ngapain coba dilaksanakan? Terus kalau seperti itu nanti Rudi ibaratnya menjawab, di mana larangan Yesus? Di mana larangan Yesus untuk melarang merayakan Natal katanya? Kalau alasannya seperti itu ya kawan, mau sesuka-suka hidup Anda pun ya, maka tidak akan ada larangan dari Yesus. Mau Anda menyembah batu, nggak bakalan ada larangannya ya. Terus Anda mau menyembah pohon pisang, Yesus pun juga tidak melarang menyembah pohon pisang. Betul? Betul ya. Jadi seperti itu. Jadi kalaunya alasannya, oh tidak ada tuh perintah Yesus untuk merayakan Natal, tapi tidak ada juga larangannya. Semau-mau gue hidup kalau gitu, semau-mau gue dalam beragama. Nggak bisa seperti itu.
Karena setiap agama itu ada tokoh yang membawakan agama tersebut, ya. Nah, tokoh yang kita tahu yang menjadi panutan di Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Di situ dikatakan apabila engkau mengakui Dia, kamu harus hidup sama seperti Dia. Jadi seperti itu di 1 Yohanes pasal 2 nomor 6. Jadi umat Kristen ini kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, maka hidupnya harus seperti Yesus. Nah, selama hidupnya Yesus, apakah dia pernah merayakan Natal? Jika kalian merayakan Natal di tanggal 25 Desember itu, mana perintah dari Yesus itu sendiri? Baik, nah teman-teman, jadi kita pelajari apa yang dia jawab, di mana datanya. Nanti kalau tidak bisa buka data, saya yang buka dan teman-teman yang baca. Silahkan, ini adalah pertanyaan titipan dari teman-teman yang mengangkat tema dan menuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi sekarang mari kita lihat atraksi dari Rudi Simamora. Oke, langsung aja bertanya ya Ruth ya, setelah menjelaskan gitu ya. Nanti silakan langsung bertanya. Oke. Iya, terima kasih ya. Ya, tentu saja aku berkewajiban untuk menjawabnya. Yang pertama, perintah untuk merayakan Natal. Perintah untuk merayakan Natal itu tentu saja dari Tuhan Yesus sendiri. Itu ya, tentu saja itu dari Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa melihat di dalam Lukas 22 ayat 19 bahwa Tuhan Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Artinya Tuhan Yesus menyuruh kita melakukan segala sesuatu untuk mengingat Dia. Kita lakukan perjamuan kudus untuk apa? Untuk mengingat Yesus. Kita merayakan Minggu Palma, perjalanan salib. Untuk apa itu kita lakukan? Untuk mengingat Yesus. Karena perintah Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita buat patung. Seorang laki-laki digambarkan memikul salib. Kenapa? Untuk mengingat Yesus. Itu ya, bukan untuk menyembah patungnya. Jadi kita melakukan semuanya itu atas perintah Yesus ketika Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Paham ya? Udah aku jawab ya. Datanya di dalam Lukas 22 ayat 19. Selesai satu. Orang Yahudi tidak merayakan Natal. Orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Kau bedakankah? Bisa kau membedakan orang Yahudi yang sudah percaya Yesus dengan orang Yahudi yang belum percaya Yesus? Sama seperti orang Batak. Tidak semua orang Batak merayakan Natal. Orang Batak yang sudah percaya Yesus merayakan Natal. Orang Batak yang belum percaya Yesus ya tentu saja tidak merayakan Natal. Jadi ketika kau membangun statement orang Yahudi tidak merayakan Natal, sama sekali kau tidak mengerti membedakan antara suku dengan agama. Kalau kau pergi ke Israel sekarang, di situ banyak gereja. Semua itu orang Yahudi, bukan orang Batak itu. Kau pikir Kristen yang di Israel sekarang itu orang Batak? Itu orang Yahudi dan mereka sudah percaya kepada Yesus. Sebab Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Itu ya. Jadi ketika kau mengatakan orang Yahudi tidak merayakan Natal, perlu kau pelajari lagi. Peringatan Natal kenapa jatuhnya kepada tanggal 25 Desember? 1 Januari Masehi itu berdasarkan dari kalender Yulian. Kalender yang kita pakai di Indonesia ini itu kalender Yulian. Setelah Tuhan Yesus disunat tanggal 1 Masehi. Bukan kalender Islam yang kita pakai. Kalender Kristen yang kita pakai di Indonesia, bukan kalender Islam. Nah, Yesus disunat itu 1 Masehi. Itu cara penanggalannya itu. Contoh di dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tanggal 1 tahun 1 Hijriah. Jadi ada alat ukur pembuatan tanggal. Paham ya? Nah, lalu kalau Yesus disunat pada hari ke-8 adalah tanggal 1 Masehi, 1 Januari Masehi. Kenapa kita merayakan kelahirannya tanggal 25? Hitung mundur. 1 Januari, 31 Desember, 30 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 27 Desember,
26 Desember, 25 Desember, karena Yesus itu disunat 8 hari ketika dia lahir. Di mana dalilnya Yesus disunat ketika dia berusia 8 hari? Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Jadi orang Yahudi harus disunat pada saat berusia 8 hari, enggak boleh usia 10 tahun. Kalau orang disunat udah usia 10 tahun atas perintah agama, itu sunat karena kasus tali air. Bacalah Kejadian 34. Semua orang Yahudi sunat harus umur 8 hari. Jadi sekali lagi, kenapa orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember? Karena tanggal 1 Januari Masehi itu dibuat kalendernya, alat ukurnya adalah ketika Yesus disunat. Maka ketika kita merayakan kelahiran Yesus itu, hitung mundur 8 hari. Paham ya? Udah terjawab ya? Nah, berikutnya, hidup harus seperti Yesus? Tentu saja tidak. Semua orang berusaha untuk hidup sempurna, tetapi tidak bisa. Tidak ada yang bisa seperti Yesus. Satupun manusia di dunia ini tidak ada yang bisa seperti Yesus. Sekalipun kita berangan-angan sambil bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, tidak akan bisa. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Berbeda dengan kita. Kalau kita manusia kan karena bapak mama kita kawin, maka kita lahir. Kalau Yesus kan tidak. Dia Allah yang menjadi manusia. Jadi untuk melakukan semua yang dilakukan Yesus, tidak ada manusia yang mampu. Hanya saja kita manusia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, tetapi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itu, silakan. Baik teman-teman semuanya, saya akan bukakan data yang dibawa oleh Rudi. Di, kalau bisa kamu yang buka datanya gitu, ditunjukkan kepada penontonmu sama penontonku di layar. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, data yang dibawakan oleh Rudi ini. Nih, kalau kita baca perikopnya, ini bukan tentang Natal, bukan, tetapi penetapan perjamuan malam. Ini satu perikop ya teman-teman. Lalu Rudi membacakan yang ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi di sini saya rasa kalau data Rudi ini berbicara tentang masalah perjamuan malam, bukan tentang masalah Natal. Nah, jadi seperti itu ya di Lukas 22 ini. Oke teman-teman, silahkan dia bantah sendiri nanti ya di sini tentang masalah perjamuan malam sesuai dengan datanya. Baik teman-teman semuanya, saya putar lagi ya untuk bernarasi. Teman-teman semuanya, tadi Rudi tidak ada menanyakan sesuatu tentang perintah di dalam agama Islam sehingga saya ya gitu. Nah, jadi kita hanya menanggapi apa yang ada di Kristen. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab ya teman-teman semuanya. Bukan cuma itu. Karena nggak cukup tadi waktunya. Karena nggak cukup tadi. Ya baik. Baik. Bukan cuma itu ya teman-teman. Kalau kita lihat pun praktek dari kekristenan yang ada di zaman sekarang itu sangat menyalahi apa yang tidak diperintahkan oleh Yesus itu sendiri. Coba saya tadi bukan dulu 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 2, biar tidak dibilang saya itu berasumsi gitu loh. Ayat 6. Teman-teman semuanya dapat membaca sendiri data yang saya sampaikan kepada Rudi ya. Nih, nah, saya nggak pernah pakai asumsi loh. Ya, Rudi berkata bahwa tidak ada orang yang dapat hidup seperti Yesus. Sedangkan di Bible-nya di 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan ya bahwa ia ada di dalam ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, itu ayatnya ya. Baik teman-teman semuanya, kalau kita lihat cuplikan ayat tersebut, maka bagaimana sewaktu Yesus itu hidup, seharusnya umat Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus menuruti apa yang pernah dikerjakan oleh Yesus itu sendiri.
Yesus itu sholat, Yesus itu sujud, ya seharusnya Kristen itu sujud. Yesus itu berdoa, seharusnya Kristen itu berdoa. Terus Yesus itu bersunat, seharusnya Kristen itu bersunat. Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi, maka tidak perlu makan babi. Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan, seharusnya teman-teman Kristen ya agar hidup seperti Yesus, maka akui dia sebagai utusan Tuhan gitu, bukan akui dia sebagai Tuhan. Yesus menyuruh untuk menyembah Allah di Lukas 4 nomor 6. Sembahlah Allah, kata Yesus. Kalau Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh panutan yang ada di Kristen, maka dari itu Anda seharusnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah ke gereja. Lalu kenapa kalian ke gereja? Maka dari itu ini pertanyaan saya ya, katanya Yesus membangun gereja pertama kalinya di atas batu. Baik, pertanyaan saya karena ini penting. Kalau dia pertama kali membangun gereja di atas batu, apa nama gerejanya? Tuh pertanyaanku. Apa nama gerejanya? Jawab sesuai dengan data. Apa nama gereja yang dibangun Yesus pertama kali? Karena kalau saya bertanya begini ya teman-teman kepada Kristen, mana perintah Yesus membangun gereja? Mereka pasti akan di atas batu itu mereka mendirikan jemaat pertama kali. Itu jawaban mereka, saya pasti tahu. Nah, kalau dia mendirikan jemaat pertama kali, gereja apa yang dibangun Yesus waktu itu? Apa nama gerejanya? Itu dulu yang saya tanyakan. Masih banyak yang saya perlu tanyakan ya, cuma waktunya ini terbatas. 5 menit itu sebenarnya nggak cukup bagi saya, tetapi ya mau gimana lagi, kita juga harus disiplin waktu gitu ya teman-teman. Baik, kita dengarkan saja apa yang disampaikannya. Oke, baik. Ya, sekarang aku jawab. Ini tentang penetapan perjamuan malam. Itu dalil yang kau bawa. Bahwa Yesus itu tidak memerintahkan untuk merayakan Natal, tetapi Yesus memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Kira-kira itulah. Bahwa kau telah mengakui bahwa ada perintah Yesus untuk membuat peringatan akan dia, tetapi khusus untuk perjamuan malam. Sekarang kubukakan dulu kepadamu kitab para nabi, Yesaya 28 ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Seakan-akan umatku adalah anak yang baru disapi. Jadi Tuhan marah kalau kita harus diatur-atur seperti anak-anak. Harusnya di dalam hatimu itu, Yesus, kau peringati aku ya melalui Natal, kau peringati aku ya melalui Minggu Palma, kau peringati aku ya melalui. Emangnya kita anak yang baru disapi? Jadi orang Kristen umat Tuhan itu harus cerdas. Tidak harus Tuhan menyuruh kita melakukan segala sesuatu untuk memperingati dia dengan nama-nama peringatannya. Yang jelas Tuhan Yesus memerintahkan, berbuatlah untuk menjadi peringatan anak-anakku. Paham ya? Yang penting Tuhan Yesus sudah menyuruh, berbuatlah untuk menjadi peringatan anak-anakku. Enggak harus disebutkan ini nama peringatannya. Kita harus cerdas, enggak boleh seperti anak yang baru disapi. Di mana dalilnya? Yesaya 28 ayat 10. Maaf kalau ini menampol muka Anda ya, karena Anda diatur dari A sampai Z seperti anak TK. Ini dia, aku bacakan. Kepada siapakah orang ini hendak menyatakan nubuatnya? Seakan-akan kepada anak yang baru disapi. Sebab mesti begini, mesti begitu. Harus ini, harus itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi kalau harus diatur segala sesuatu sedemikian rupa, oh mau makan ini doanya, mau sholat ini doanya, itu seperti orang yang berlogat ganjil. Alkitab yang bilang, bukan aku. Datanya di dalam Yesaya 28 ayat 9, 10 dan 11 ya. Jangan tersinggung, Alkitab yang bilang itu. Jadi kalau ada kalian diatur segala sesuatu sama sampai hal yang kecil, itu adalah orang yang berlogat ganjil. Udah aku jawab. Sekarang kau membawa data di dalam 1 Yohanes 2. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita tidak harus menjadi seperti Yesus, tapi kita wajib hidup. Artinya hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kita wajib hidup sekalipun kita mati.
Itu maksudnya sama seperti Yesus yang hidup ketika Yesus mati, dia bangkit dan hidup. Maka kita pun harus hidup seperti dia. Kalau kita contoh, kalau saya mati, saya harus hidup. Kenapa saya bisa hidup? Karena saya tidak masuk ke alam barza. Berbeda dengan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan mati, tubuhnya menjadi debu, arwahnya di alam kubur. Artinya di dunia orang mati. Kalau saya kan tidak, saya hidup. Jadi itu maksudnya, bukan perilaku atau perbuatan, tetapi kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya bangkit dari kematian itu. Itu udah aku jawab ya. Perintah Yesus untuk melakukan perjamuan malam udah tadi. 1 Yohanes 2 wajib hidup sudah. Yesus mengajar di bait Allah. Nah, kau bilang tidak pernah Yesus ke gereja. Gereja itu kan sama dengan bait suci. Bait suci yang di dalam iman Yahudi yang Yesus pernah mengajar di sana, itulah bait suci atau rumah Tuhan yang kami dirikan di Indonesia. Jadi Yesus pun mengajar di bait suci. Justru Yesus yang menyuruh kami untuk pergi ke bait suci. Gereja itulah bait suci bagi kami. Semoga kau paham. Yesus mendirikan jemaat. Matius 16 ayat 18. Aduh kasihan, aku melihat Pak Ustadz ini. Ini agak lambat ya. Aduh, nggak sempat lagi aku nanti bertanya. Terlalu banyak pula pertanyaan Pak Ustadz. Jadi nggak sempat aku bertanya. Ini di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Batu karang bukan batu Pak Ustadz. Aduh kasihan kali Pak Ustadz. Kasihan Pak Ustadz. Batu karang di situ bukan batu yang ada di bukit-bukit itu, tetapi batu karang yang dimaksudkan di situ adalah iman yang kokoh. Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya di atas iman yang kokoh dan tidak dikuasai alam barza. Itu maksudnya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasai. Baik, pertanyaanku, adakah Islam pernah sholat 50 kali seperti perintah Allah bahwa orang Islam itu sholat 50 kali? Itu pertanyaannya ya. Izin dulu 5 detik. Pertanyaanku adalah, nanti kutunjukkan dalilnya karena nggak sempat lagi. Islam diperintahkan sholat 50 kali. Apakah kalian melakukannya? Itu pertanyaanku. Silakan. Baik teman-teman, saya jawab dulu pertanyaan dia ya. Ini pertanyaannya aja juga udah salah duluan. Nggak ada umat Islam itu sholat 50 kali sehari, nggak ada itu. Ya, umat Islam itu diperintahkan sholat 5 kali sehari. Dan perintah sholat sudah saya bacakan di awal tadi. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu perintah sholat ya. Kalau 50 kali itu nggak ada. Yang jelas 5 kali sehari itu terbagi di dalam beberapa ayat Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi seperti itu ya untuk masalah sholat. Menanggapi untuk Rudi ya, saya lihat dari narasi Rudi awal-awal pertama kali itu nama gereja tidak ada. Saya hampir tertawa tadi. Katanya batu karang itu bukan batu. Itu dari mana? Namanya aja batu, bukan batu karang. Batu karang bukan batu. Itu gimana? Saya bingung mikirnya jadinya. Batu karang bukan batu gitu. Tapi itu enggak saya permasalahkan ya teman-teman semuanya. Yang jelas ketika saya perhatikan narasinya, nama gereja yang pertama kali dibangun oleh Yesus itu tidak disebutkan oleh Rudi Simamora. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, masalah Natal, dia memberikan Lukas 22 nomor 19 tentang masalah perjamuan malam. Di situ dimana tidak ada juga perintah Yesus untuk ditetapkan tanggal 25. Apakah ini tanggalnya tebak-tebakan saja?
Nah, itu ya. Jadi ada dua hal yang perlu saya tanggapi dari Rudi Simamora. Nama gereja tidak disebutkan, terus perintah tanggal 25 itu dari Yesus juga tidak disebutkan, tetapi data-data secara kontekstual ya. Sekali lagi, kontekstual, bukan tekstual gitu yang dia tunjukkan. Berkaitan dengan Yohanes, barang siapa mengatakan tuh ya bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Artinya kan kita mencontoh tokoh tersebut ketika dia hidup itu seperti apa. Sebagaimana umat Islam juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh yang ada di dalam Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Makanya beliau mencontohkan sholat seperti apa, mencontohkan puasa seperti apa, mencontohkan zakat seperti apa, mencontohkan haji seperti apa. Lah kalau Yesus apa yang dia ajarkan? Apakah Yesus waktu diutus ke dunia ini hanya mengajarkan kasih doang gitu? Nggak ada mengajarkan hukum-hukum yang lain. Coba kata Yesus seperti apa? Makanya Yesus itu ya, dia menubuatkan roh penghibur, roh kebenaran. Siapa itu roh kebenaran? Kata Yesus, roh kebenaran itu dia akan mengajarkan semua hukum-hukum. Semua hukum-hukum akan diajarkan dan memuliakan Yesus itu sendiri. Siapa yang memuliakan Yesus, kawan-kawan? Buddha? Bukan. Hindu? Bukan. Kristen? Bukan. Tapi umat Islam lah, Rasulullah lah yang memuliakan Yesus ya teman-teman. Lihat Rasul kita mengajari masalah dalam kehidupan. Yesus mana ngajarinnya? Apa coba? Apa coba yang diajarkan oleh Yesus? Maka dari itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya ini membela Yesus itu mati-matian dari tuduhan-tuduhan mereka. Ya, kata mereka Yesus itu mati terkutuk, kata mereka Yesus itu disalib, kata mereka ditelanjangi, kata mereka diseret-seret, ditembak. Tapi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 24 jam membela Yesus dan memuliakan Yesus itu sendiri. Maka dari itu kami bantah, Yesus tidak disalib, dia tidak diseret, dia tidak ditombak, dia tidak ditelanjangi. Ya, itu kami gitu loh. Jadi ikuti apa yang diperintahkan oleh tokoh agama tersebut. Baik, sekarang saya mau menambah satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan dan tolong kamu tanggapi ya. Nama gereja tadi, terus perintah tanggal 25. Satu lagi pertanyaanku, di mana perintah Yesus untuk meletakkan salib di dalam rumah Anda? Nah, silakan tuh, saya tambah pertanyaannya. Siap. Oke. Ini akan kujawab, tapi kalau kau tanyakan nanti sekali lagi tidak akan kujawab lagi ya. Sekarang ini akan kujawab. Di mana perintah Yesus untuk merayakan hari Natal, hari kelahirannya itu tanggal 25 Desember sudah kujawab tadi. Kalender yang kita pakai itu adalah kalender Julian, bukan kalender Islam. Maaf, kalender Islam nggak laku. Nah, jadi di penanggalan kalender Julian itu sama seperti penanggalan kalender Islam. Tanggal 1 tahun Masehi di dalam kalender Hijriah, yaitu ketika Muhammad melakukan hijrah pertama sekali ke Madinah. Jadi ada alat ukur dari penanggalan. Nah, kalender Julian, kalender Masehi yang kita pakai di Indonesia ini, itu diukur ketika Yesus disunat. Ketika Yesus disunat, tahun baru 1 Januari tahun 1. Maka untuk memperingati kelahirannya itu mundur 8 hari. Karena Yesus disunat pada usia 8 hari. 1 Januari, 31 Desember, 30 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 27 Desember, 26 Desember, 25 Desember. Udah ya, kau tanya sekali lagi tidak akan kujawab lagi. Nah, baik, apa nama gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak membuat nama gereja. Sekarang nama gereja banyak itu kan akibat ulah manusia. Tuhan Yesus ingin semua umat Kristen itu satu. Maka yang didirikan Tuhan Yesus adalah jemaatnya yang tidak dikuasai alam maut, yang didirikan di atas batu karang. Dan batu karang di situ bukan batu, tetapi iman yang tangguh. Udah ya?
Nah, kau tadi mengatakan Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran, yaitu Muhammad. Izin Pak Polisi, karena dia sudah mengemis-ngemis mengambil nubuatan nabinya dari Alkitab. Nantilah aku jawab ini, karena terlalu sensitif nanti menjawab ini. Baik. Tentang Tuhan Yesus menjanjikan roh kebenaran, dan roh kebenaran itu kau bilang Muhammad, kan begitu? Nanti ku jawab di babak berikutnya. Baik, sekarang ada enggak perintah sholat 5 waktu di Al-Quran? Kalau ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran, datang ke Medan potong ini kupingku. Ingat ya, kalau ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran, datang ke Medan potong kupingku ini. Jadi sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran. Nah, kalau begitu sholat yang benar itu berapa kali? 5 kali atau 50 kali? Sementara ada perintah sholat 50 kali di dalam satu hadis ya. Dari Anas bin Malik, Imam Muslim dan Anas bin Malik, dari Sabit Lubban, dari Hammad bin Salamah, dan dari Saibak bin Faruq. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Nabi Musa. Lalu dia berkata, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Nabi Musa, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Saya telah menguji dan mencoba Bani Israel, dan ternyata mereka terlalu lemah untuk menanggung tugas berat. Artinya Allah memerintahkan 50 sholat. Itu datanya ya. Datanya di mana tadi? Riwayat Imam Muslim dan Imam Anas bin Malik, dari Tasbit Lubnan, dari Hammad bin Salamah, dan dari Saibak bin Faruq. Jadi saya ada aplikasi hadis, seluruh hadis bisa kuakses. Tidak ditangkap polisi itu ada dalilnya. Gitu ya, nggak usahlah harus kuputar kamera ini. Yang jelas dalilnya itu ada. Nah, perintah 50 kali ada, perintah 5 kali nggak ada. Nah, kenapa kalian perintah 5 waktu, sementara yang ada dalilnya itu 50 kali? Ingat sekali lagi, ada di dalam Al-Quran sholat 5 waktu, datang ke Medan potong kuping. Dua-dua ini. Aku sudah membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jangan kau bohongi Ustaz. Kalau jemaatmu bisa kau bohongi, ya karena jemaatmu itu harus tunduk kepada guru. Yang ada perintahnya itu di dalam hadis 50 kali. Nah, kenapa kau sholat 5 kali? Atau tunjukkan dulu dalilnya di dalam Al-Quran. Sholat 5 kali satu hari. Di dalam Al-Quran. Back to Quran. Paham ya? Back to Quran, tunjukkan di dalam Al-Quran perintah sholat 5 kali satu hari. Kalau ada, datang ke Medan potong kupingku. Jangan kau bohongi jemaatmu Ustaz. Karena akan terbongkar semua. Orang-orang pemberani membongkar ajaran kebohongan seperti anak Batak ini akan lahir di Indonesia. Sekalipun kalian misalkan memenjarakan aku, akan lahir anak Batak yang lain yang akan berbicara jujur tentang kitab suci. Ingat sekali lagi, tunjukkan di dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Ingat itu Pak Ustadz, itu pertanyaanku ya. Pertanyaanmu yang berulang-ulang tidak usah kujawab lagi. Silakan ajukan pertanyaan yang lain. Silakan. Baik. Oke, semangat teman-teman. Baik, Rudi tadi membawakan masalah hadis. Ya, hadis, di dalam hadis itu katanya perintah sholat 50 waktu. Tetapi nyari perintah sholat di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran dengan hadis, apakah bisa dia bedakan gitu? Coba, bisakah dia bedakan Al-Quran dengan hadis? Kalau kamu baca hadis, maka perintah sholat ada di dalam Quran. Kamu carikan dulu sama aku di mana perintah sholat di Al-Quran itu 50 waktu. Ku tunggu ya 2 hari sebelum kiamat waktunya ya. Jadi perintah Al-Quran itu adakah sholat 50 waktu ya. Kau bawa hadis kan, sedangkan perintah sholat itu kubacakan tadi, kubacakan di dalam Al-Quran terteranya. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Meskipun saya hafal dalilnya ya teman-teman, kita tunjukkan aja ke layar nanti biar saya tidak dikira asumsi gitu. Saya bukakan aja ayat per ayat ya. Jadi di sini teman-teman kalau dapat kita lihat ya nih. Saya ambil di Google aja udah.
karena nanti lambat kalau saya ambil di PDF yang lainnya, saya susah cari data masalahnya. Ini yang saya baca tadi ya teman-temannya, waqimus sholawatuz zakah warka'u ma'arraki'in. Ya, jadi saya nggak berbohong gitu tentang masalah itu nih. Hafizu ala sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Apa yang dimaksud sholat fardu? Maka dicontohkan oleh Nabi 5 kali sehari. Ketika Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, wusta ini asar atau zuhur. Terus ya teman-teman, kalau kita melihat lagi ya di sini dalilnya banyak masalahnya. Tuh, dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang. Artinya subuh dengan maghrib. Ya, maghrib. Nah, terus dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Berapa tadi udah? Matahari tergelincir, isya dan subuh. Terus dari ujung hari ke penutup hari, artinya subuh dengan maghrib. Sholat wusta di atas tadi itu adalah sholat zuhur dan asar. Gitu ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Dengan data secara kontekstual, perintah sholat ada ternyata 5 waktu di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan perintah sholat yang dituduhkan Rudi 50 waktu itu saya tagih ya. Saya tagih di mana di Al-Quran diperintahkan sholat 50 waktu. Kau carikan itu ya. Nah, kau carikan itu. Terus ya, untuk menanggapi Rudi, nama gereja Yesus tidak pernah menamakan gereja. Artinya ya, Yesus itu hanya mendirikan jemaat dan tidak menamai gereja. Artinya menamai gereja itu adalah perintah manusia ya, bukan perintah Yesus. Terus mana perintah Natal tanggal 25 tadi? Kata Rudi menjelaskan secara kontekstual bla 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 tadi ya. Artinya penetapan tanggal 25 bukan juga dari Yesus. Nah, terus tadi saya menanyakan satu hal kepada Rudi tapi tidak dijawab ya. Mana perintah Yesus meletakkan salib di rumah Anda? Nah, itu yang tidak dijawab oleh Rudi. Berkaitan tentang masalah hadis itu kan panjang hadisnya ya. Panjang tuh, panjang. 50 kali, habis itu turun naik sampai tinggal 5 kali. Lalu dicontohkan besoknya oleh Nabi, dan dalam beberapa ayat Al-Qur'an terbangunnya sholat 5 waktu. Maka dari itu dicontohkan Nabi bagaimana sholat zuhur, bagaimana sholat asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi potong telinga Rudi nanti ya teman-teman. Semua ada rupanya. Nah, potong tuh janji dia. Ya, potong telinga nanti. Baik ya teman-teman semuanya, berkenaan dengan masalah perintah. Baik, saya akan maju ya. Pertanyaannya itu saya tidak membahas gereja lagi, tidak juga membahas perintah Natal ya. Terus pertanyaan yang satu tolong dicatat dan tolong dijawab. Tadi pertanyaanku, perintah Yesus untuk meletakkan salib di rumah itu mana perintahnya di Biblemu? Nah, terus ku tambah satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan jadi 2 pertanyaanku yang kamu jelaskan. Di mana perintah Yesus ketika orang mati dipakaikan atau dikuburkan dengan jas? Tuh. Di mana perintah Yesus ketika mati dikuburkan dengan jas? Itu ya. Oke. Letakkan jas, memakai jas ya. Mati memakai jas. Oke. Padahal lu taruhan kuping lu. Kenapa kawan-kawan? Kenapa aku berani taruhan kuping? Udah ku baca. Tengah dulu jagonya ngeles Ustadz ini. Dirikanlah sholat pada saat terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. 2, yaitu subuh dan maghrib. Dirikanlah sholat di penghujung hari dan di penghujung malam. Ya sama aja. Penghujung hari maghrib, penghujung malam itu subuh. Sama aja. Jadi terkadang lawan-lawan kawan-kawan. Kalianlah yang menilai ya. Kalianlah yang menilai coba. Mana ada perintah sholat 5 waktu? Enggak ada. Kalau enggak ngapain berani aku taruhan kuping? Dengar dulu dalilnya yang tadi. Dirikanlah sholat di penghujung malam dan di penghujung siang. Nah, berarti 2 kan? Penghujung malam itu apa? Subuh. Nih, subuh.
penghujung hari itu apa? Maghrib. Berarti udah dua ya, udah dua. Lalu dibukanya lagi dalil. Dirikanlah sholat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Terbit matahari itu subuh. Terbenamnya matahari ya maghrib, itu juga. Nah, kawan-kawan, kalau aku nggak mau tanpa data, aku nggak mau kawan-kawannya. Kalau nggak ngapain aku takut taruhan kuping. Sebentar ya. Mana mungkin aku mau taruhan kuping kalau aku nggak ada datanya, bro. Ini. Kalau aku jelas ku tunjukkan ya. Sebentar. Tangkap polisi lah kalau nggak pakai data. Nah, ini dia. Kok pelintir? Aku nggak pelintir, kawan-kawannya. Pakai matanya ya Pak Ustadz ya. 50 sholat. Aduh, kayak mana ini? Ada ya? Ada ya Pak Ustadz ya? Ada dong. 50. Itu biar jangan apa. Kalau aku mah pakai data. Mana mungkin aku berani nggak pakai data ya. Itu. Jadi sebenarnya karena repot ya. Sabar ya. Kawan-kawan membuka-buka kamera itu repot. Izin ya saudaraku ya, izin Pak Polisi, jangan kayak gitu-gitu Pak Polisi, biasa-biasa aja. Nah, aduh, koneksi terputus lagi karena putar-putar kamera itu kawan-kawannya. Kayak mana lah yang putar-putar kamera. Habis waktuku ini padahal terputus koneksiku. Nah, lalu kau mengeluarkan tadi dalil. Apa tadi dalil yang kau keluarkan? Coba carikan di Al-Quran. Itu deritamu. Kok kau suruh nyari di Al-Quran? Kenapa aku yang kau suruh mencari di Al-Quran? Itu deritamu. Orang agamamu kok itu. Nah, pertegas dulu nanti Pak Ustadz ya, bahwa Roh Kudus yang roh kebenaran yang dijanjikan Tuhan Yesus itu adalah Muhammad. Aku nggak berani menyerang sebelum kau mengeluarkan dalilnya. Jadi kau bilang dulu nanti kalau roh kebenaran yang dijanjikan Tuhan Yesus itu Muhammad. Bilang dulu nanti ya, biar bisa kuserang nanti. Dan itu akan mempermalukanmu nanti. Oke, perintah meletakkan salib. Sudah dibilang tadi, umatku bukan seperti anak yang baru disapi. Tuhan Yesus berkata, perbuatlah untuk menjadi peringatan akan aku. Maka ku bikin salib di rumahku supaya menjadi peringatan akan Yesus. Kenapa kau sulit memahaminya? Kan Yesus berkata untuk membuat peringatan akan Yesus. Salib itu kan peringatan akan Yesus, bukan peringatan akan Muhammad. Siapapun kau tanya orang Kristen, kalau ditanya apa guna salib itu di rumahmu, untuk membuat peringatan akan Yesus. Kan udah ada tadi dalilnya, ku bukakan di dalam Lukas 22 ayat 19 itu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kan itu kata Tuhan Yesus. Maka salib kita buat. Lalu mati pakai jas sesuai dengan adat istiadat. Yesus itu mati di kafani sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Pakaian itu kan adat istiadat sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Sebentar ya. Aduh, waktu habis. Sebentar, aku bukakan dulu datanya ya. Aduh, memutar kamera lagi ya. Pokoknya itulah. Ya, Yohanes 19 ayat 40. Yesus dikapani dan ditaburi rempah-rempah sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Jadi bukan adat Islam itu, adat Yahudi itu pakai kapan itu. Datanya di mana? Yohanes 19 ayat 40. Itu ya. Nah, pertanyaanku itu Pak Ustadz, aku nggak bertanya 2 kali, artinya tidak ada sholat 5 kali kan. Nah, itu dulu, pertegas dulu. Siapa roh kebenaran yang dijanjikan Yesus itu? Apakah itu Muhammad? Pertegas dulu ya. Pertegas dulu itu. Baik, silakan Pak Ustadz, silakan. Oke ya teman-teman semuanya, itu kan tadi hadis. Sudah aku bilang hadis itu
menjelaskan tentang masalah sholat yang diterima oleh Nabi 50 waktu, lalu tawar menawar ya tinggal 5 waktu. Dan makanya aku bilang sholat itu perintahnya di Quran, bukan di hadis seperti yang dibawakan oleh Rudi tadi ya. Jadi makanya aku tuntut di mana di Al-Quran, bukan di hadis. Di Al-Quran sholat diperintahkan 50 waktu. Katanya derita loh, lah ente yang tuduh, seharusnya ente yang carikan, kan betul nggak? Yang ada ya Ruth ya, nih ya, nih. Kamu mau putar-putar gitu. Nih sudah aku lihatkan aja dulu ya. Nih satu-satu dah. Nih ya. Pertama teman-teman, sholatnya wusto ya. Ntar. Nah, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusto, zuhur dan asar ya. Berdirilah karena Allah dalam sholat zuhur asar 2, oke? Nah terus di sini ya teman-teman, dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang ya. Artinya subuh dengan maghrib kan kayak gitu. Petang nih, pagi dan petang. Nah di sini sholat subuhnya ya, dirikan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Terus ada lagi maghribnya ya, maghribnya di sini dari Aisyah. Nah ini dari hadis juga nih ya, kecuali maghrib yang 3 rakaat. Potong kali telinga kau potong tuh ya teman-teman semuanya. Ketika kita tanyakan ya teman-teman tentang masalah di manakah perintah Yesus memakai jas, ternyata adat istiadat, berarti bukan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri ya teman-teman. Semuanya bisa dinilai dari jawaban Rudi Simamora sendiri. Terus kata Rudi, meletakkan salib di rumah itu hanya untuk mengingat Yesus, juga bukan perintah dari Yesus rupanya. Nah jadi itu jawaban dari Rudi Simamora ya teman-teman. Baik, kalau kita membahas masalah perintah-perintah seperti ini, kan saya sudah membawakan dalilnya. Tokoh yang kita panuti di dalam agama kita itu bagaimana kehidupannya sesuai 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi. Kan Yesus apa saja dilakukan maka hiduplah seperti Yesus. Itu dalil ente sendiri gitu. Makanya kutanyakan perintah-perintah di dalam Kristen itu apa saja, dan masih banyak list-list yang perlu kutanyakan kepadamu berkaitan dengan Nabi Muhammad atau yang tadi narasiku yang tadi itu nanti dulu. Karena apa? Nanti akan mengacaukan kamu dalam bernarasi karena temanya berbeda-beda. Nah jadi seperti itu ya Ruth ya. Mari sekarang kita itu membahas tentang masalah perintah dulu, nggak usah kesana kemari gitu ya. Baik, oke, saya akan bertanya Ruth ya, akan bertanya lagi. Di mana? Catat nih pertanyaanku. Di mana perintah Yesus untuk ibadah di gereja hari Minggu? Oke. Terus pertanyaan kedua, di mana perintah Yesus untuk joget-joget di gereja? Nah, jadi 2 hal itu yang perlu kau bahas ya. Ku tahu Yesus itu selama hidupnya dia ke bait Allah, ke sinagog, bukan ke gereja. Dia mengajarkan kitab kepada orang-orang ya di dalam bait Allah gitu. Tidak ada selama hidupnya Yesus itu ke gereja. Bahkan Yesus tidak mengenal gereja. Ya, tidak mengenal gereja dan tidak ada bangunan gereja di zaman Yesus itu sendiri. Gereja itu kan setelah Yesus itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, setelah Kristen berkembang, jadi baru ada gereja pertama kali di dunia, gereja yang tertua. Nah, maka dari itu ya, Ruth, aku minta perintah-perintah dari agama kamu ini penting. Kenapa penting? Sudah aku bilang, semuanya itu perlu dasar. Contoh ketika kami ya mengimani Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka kehidupannya itu kami contoh Ruth. Karena ada dalilnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada dalam diri Rasul kita ada suri tauladan yang baik. Bagaimana beliau mencontohkan adab, bagaimana beliau menjelaskan hukum, maka tidak boleh kami langgar dan semuanya mempunyai itu. Tetapi sudah 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan yang kutanyakan sama kamu, satu pun tidak ada perintahnya dari Yesus itu sendiri, tetapi kamu beralasan dari adat, dari pengingat dan yang lainnya. Oke.
Oke, ya. Mati dipakaikan jas, tidak semua orang Kristen mati dipakaikan jas. Itu terkait adat istiadat. Contoh seperti kalau orang Papua mati, itu tidak dipakaikan jas. Ada yang dipakaikan jas, ada yang dipakaikan pakaian adat. Sama juga seperti orang Manado. Tidak semua orang Manado mati dipakaikan jas. Ada yang dipakaikan baju pakaian adat. Orang Batak juga demikian. Ada orang yang Batak yang mati dipakaikan jas, ada yang pakaian adat Batak. Jadi pakaian itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Pakaian nggak ada hubungannya dengan iman. Hanya di dalam Islam aja yang aneh. Terkadang berpakaian itu seperti ninja Hattori, ditutupi semua. Katanya itu berhubungan dengan iman, yaitu urusan mulai itu. Tetapi di dalam iman Kristen, pakaian itu tidak ada hubungannya dengan iman. Jadi pakaian itu sesuai dengan adat istiadat kita. Udah aku jawab ya. Nah, lalu di mana perintah Yesus beribadah pada hari Minggu? Coba baca di dalam Keluaran 20 ayat 8. Pada hari yang ke-7 kita beribadah. Artinya 6 hari kita bekerja. 1 hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Ingat itu. 6 hari lamanya kita bekerja. Tetapi tidak boleh lepas juga dari konteks Roma 13 bahwa kita harus patuh kepada pemerintah. Gitu ya. Roma 13 sebentar ya. Ini dia. Nah, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau pemerintah membuat hari libur itu hari Minggu, kita beribadah pada hari Minggu. Kalau pemerintah menyuruh kita bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka kita bekerja. Nah, ini yang aneh, bin ajaib adalah mengambil gaji dari pemerintah untuk bekerja dari Senin sampai Sabtu. Pemerintah sudah membuat hari libur itu hari Minggu, dia beribadah hari Jumat. Tumpur negara. Padahal digaji negara untuk bekerja dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu negara udah memberikan hari libur. Digunakannya Jumat untuk beribadah. Tutuplah negara ini lama-lama kalau kita langgar aturan pemerintah. Jadi sekali lagi, di mana perintah Yesus untuk beribadah pada hari Minggu? Keluaran 20. Keluaran 20 ayat berapa tadi? Keluaran 20 ayat 8. 6 hari lamanya engkau bekerja. 1 hari dalam 1 minggu itu kita datang kepada Tuhan. Dan kebetulan pemerintah membuat kita libur pada hari Minggu. Karena kita harus tunduk kepada pemerintah. Paham ya? Itu semua berdasarkan data. Nah, di mana perintah Tuhan Yesus joget-joget? Terlalu kasar joget-joget. Menari. Gitu ya? Menari. Ada perintahnya, bro. Bukan asal menari kita di gereja. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Itu ya? Ingat. Pertanyaan yang udah bolak-balik tidak akan kujawab lagi. Artinya aku sudah menjawab semua ya. Mau kau terima silahkan, mau enggak kau terima silahkan. Itu datanya Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Jadi alat musik yang di gereja itu rebana, kecapi, orang menari, itu sesuai dengan dalil dalam kitab suci. Udah aku jawab ya? Nah, baik. Pertanyaanku, di mana perintah Tuhan mau pakai toa? Terkadang toa di Indonesia ini kan udah banyak makan korban. Seperti yang di Batam itu, istrinya sakit. Gara-gara toa masjid itu diambilnya parang, pergi dia ke situ dibacoknya ustadz itu. Nah, udah banyak dimakan korban, udah banyak memakan korban toa ini. Nah, gitu ya. Seperti di Sumatera Utara, itu Ibu Meliana ya di penjara hanya suruh mengecilkan saja. Kecilkan dulu toa itu. Di penjara 18 bulan ya, kalau nggak salah. Udah banyak korban gara-gara toa ini. Kan begitu. Nah, lalu Menteri Agama juga pernah mengeluarkan statement, toa itu harus dikecilkan. Kayak mana lah kalau seperti anjing menggonggong, sekali menggonggong semua anjing. Artinya toa ini memang udah banyak makan korban. Yang kedua, secara akal sehat, kayak mana lah kalau tetangga kita sedang sakit, coba. Toa 5 kali 1 hari, kuatnya minta ampun. Dan ini sudah pernah dikomentari oleh jurnalis dari luar negeri. Indonesia itu 1000 kali toanya katanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, biar kita pertahankan toa ini. Kalau memang ada perintah Allah di dalam Al-Quran untuk bikin toa,
Biar kita ekspor, kita impor lagi toa. Kalau memang ada perintahnya, biar kita tambahin dulu toa masjid itu lagi. Itu ya, di mana perintah Tuhan untuk membuat toa itu? Itu silakan. Oke, oke. Sampai berapa jauh ini, Ruth? Sampai Maksudnya berapa lama gitu? Maksudnya kita debat? Iya. Ya, oh ya sudah, tutup saja. Enggak. Maksudnya sampai berapa lama? Ini kan sudah 1 jam lebih gitu. Ya udah tutup aja Pak Ustadz, udah tutup aja. Kalau apa? Pak Ustadz menjawab lalu tutup, udah. Enggak apa-apa kalau kamu mau lanjut. Maksudku 1,5 jam kah? Biar disesuaikan waktunya. Sudah terserah Pak Ustadz aja. Aku juga nggak bisa kan mengganggu Pak Ustadz dalam apa kan besok beraktivitas. Besok pun 17 Agustus kan. Ya sudah, Iya jawab sih. aja lah tentang toa itu. Habis itu kita closing juga. Sudah, jawab aja dulu tentang pertanyaan itu. Tapi jawab dulu gitu ya. Baik, pada dasarnya ya di dalam agama Islam pemakaian toa itu tidak dilarang. Tetapi ada aturan-aturan di dalam agama Islam tentang masalah toa tersebut. Contoh di dalam Al-Quran ya, Quran surah Al-A'raf, di situ dikatakan dilarang untuk mengeraskan suara, sehingga Menteri Agama kita itu mengatur masalah toa tersebut gitu. Jadi kalau untuk larangan itu tidak ada. Nah, jadi toa itu adalah sebuah media untuk syiar dakwah Islam sesuai dengan dalil ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu, menyiarkan agama Islam ya dengan cara yang terbaik. Gimana caranya yang baik? Contoh toa diatur. Jadi seperti itu. Terus untuk masalah dakwah diatur. Jadi seperti itu, Ruth ya, untuk masalah toa itu. Jadi kalau Menteri Agama mengatur ya aku sepakat. Gak ada masalah dengan Menteri Agama itu. Kalau tarawih di atas jam 10 waktu puasa Ramadan itu tidak boleh keluar lagi karena mengganggu orang. Sepakat aku itu. Ya sepakat. Itu bagus gitulah. Bagus. Jadi sebenarnya aku memang ada beberapa pertanyaan lagi yang mau aku ajukan sama kamu ya, karena berkaitan besok kita ini ya 17 Agustusan, terus juga udah 1 jam 20 menit. Nah, jadi beberapa hal yang udah aku pertanyakan kepada kamu, aku berterima kasih atas jawabannya gitu ya. Jadi aku tidak mempertanyakan sesuatu yang baru lagi ya untuk kamu, tetapi apa yang kita sampaikan ini semoga menjadi pelajaran, dan teman-teman semuanya sudah saya penuhi permintaan Anda menanyakan sesuatu dengan Rudi ya, nih apa nih alasannya, nama gereja apa alasannya, mana perintah Natalan. Nah, sudah dijawabnya gitu ya. Jadi Anda semuanya yang menilai gitu ya, mana perintah Yesus meletakkan salib di rumah, mana perintah memakai jas. Oke? Jadi teman-teman nilai sendiri. Jadi seperti itu. Udah 1,5 jam, mungkin habis ini kita closing statement aja. Mungkin Rudi dulu boleh lah untuk closing statement. Jadi seperti itu ya, Ruth ya. Aku nggak bisa juga terlalu malam karena malam ini aku perlu istirahat. Kebetulan juga nggak terlalu enak badan gitu. Jadi nggak mau terlalu malam aku live streamingnya. Nah, jadi seperti itu, Ruth. Mungkin bagi saya ya itu aja, tanggapannya nggak ada lagi. Mungkin kita besok atau lusa gitu ya bisa untuk mengatur ulang dengan tema yang bagus. Nah, jadi untuk masalah hal ini kita sudahi dulu di akhir argumen aku ini gitu ya. Jadi aku nggak perlu menanyakan sesuatu lagi dan tidak perlu juga menanggapi dari dari apa yang kau jabarkan, apa yang kau narasikan. Jadi aku tidak perlu juga untuk kembali menarasikan atau mempertanyakan lagi, karena teman-teman pun juga udah tahu bagaimana alasannya ya. Nah, untuk masalah perintah memakai jas itu karena adat. Terus masalah meletakkan salib di rumah itu untuk mengingat katanya. Terus perintah merayakan Natal tanggal 25 tadi sesuai dengan penjelasan Rudi, nama gereja gitu ya, Yesus tidak bangun gereja. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti mungkin teman-teman bisa tuliskan atau kirim DM ke saya. Kita ajukan lagi perintah-perintah untuk Kristen seperti apa dan perintah-perintah di dalam agama Islam seperti apa. Hanya saja di sini saya sayangkan untuk Rudi ini ya, Rudi Simamora, dia sangat minim sekali menanyakan tentang agama Islam.
gitu. Hanya masalah toa dan masalah perintah sholat, yang mana ya bagiku itu adalah sesuatu yang ecek-ecek dapat dijawab dengan mudah gitu loh. Coba kamu cari pertanyaan yang aku nggak bisa jawab. Selama ini jujur ya teman-teman semuanya, saya malah tidak bisa menjawab pertanyaan dari sesama muslim. Kalau di luar agama Islam, insya Allah itu akan selalu terjawab. Syukran jazakallah, Pak. Jadi pasti selalu terjawab, insya Allah. Tetapi kalau sesama muslim ya, kalau sesama muslim itu kadang saya nggak bisa menjawab. Karena apa? Karena sesama muslim itu kita tidak bisa berasumsi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi kami, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Jadi nggak bisa sembarangan menjawab kalau sesama muslim. Nah, kalaupun di luar agama Islam menyampaikan itu juga tidak boleh memakai kebohongan. Ada ayatnya juga di Quran, innama yaftaril kadzibal ladzi. Ya udah, nanti saya bikin buat closing aja. Silakan, Bro. Syukron, Bawang. Siap. Oke, kita tiba di penghujung acara, kawan-kawan, saudara-saudara semua. Ini closing statement dari saya bahwa segala yang kutanyakan tentang Islam, Pak Ustadz ini sudah menjawab, dan yang dijawabnya itulah yang benar ya. Yang dijawab Pak Ustadz inilah yang benar. Jadi jangan kawan-kawan itu sakit hati sama saya, namanya juga diskusi ya. Apa yang dijawab Pak Ustadz ini tentang Islam, itulah yang benar ya. Itulah yang benar. Baik. Akhir kata kawan-kawan, kita sudah menyaksikan diskusi ini ya. Kita menghormati bahwa besok kita merayakan 17 Agustus ya. Kita merayakan 17 Agustus besok, dan tentu saja harus istirahat malam ini. Maka kita mengakhiri dulu debat ini. Tetapi kalau aku masih tetap akan siaran ya, entah 1 jam 2 jam lagi. Nah, akhir kata kawan-kawan, yang kami sampaikan ini hanya edukasi. Izin Pak Polisi, izin, sebenarnya aku berdebar-debar tadi, jantungku menanya itu. Izin ya Pak Polisi, ini debat saja, edukasi Pak Polisi ya. Baik, kawan-kawan, aku sudah menjawab sebisaku. Itulah yang bisa kujawab tentang iman Kristen. Banyak yang ditanyakan, semua sudah kujawab, itu yang ku bisa. Ngapain aku menjawab yang tidak bisa kujawab? Kan begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pertanyaan udah kujawab. Itulah kemampuanku kawan-kawan. Jangan kalian hina aku, karena kemampuanku terbatas, kan begitu. Jadi teman-teman Kristen, terima kasih. Akhir kata kawan-kawan, emen istabatua ma perlingkuman di dekena mo debat ama nomor 2 horas meta di parorot di pasu-pasu akka HP nataula tulubang masa tua tu sanggar maporik gabe naniula sinur napinaha ditupahi oputan nomor 2 debata mari ite tuata Tuhan Yesus Kristus godanga kapadohon aku nasala asadahonok kuma horbos tiko taduk sisapang nawalu parduduha mangalili parukung mangalualu di balia manggagat satu jabu margalu-ngalu dia kapadohon aku napa lebih hujung mau nomor setabi 10 jari-jari pas 10 sare si majujung unang dibuat tu begas roha songon nedoknya kajol masinu engon. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, kalau ada kataku salah jangan simpan di dalam hati. Atong son na mangunjungi saat ni solo masa tinog tu borteang 1 3 ras to di rodang ni bulan deleng meta mangunu jala gabean jala oras-oras totong ma diramauti Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami telah melakukan diskusi ini dengan baik. Kiranya apa yang kami perdengarkan kepada umum, apa yang kami sampaikan kepada banyak orang bisa tertanam di dalam hati orang-orang yang mendengarkannya, agar semua manusia bisa selamat Bapa, sama seperti aku selamat oleh karena kekasih karuniamu, demikian juga orang-orang akan selamat, agar arwahnya tidak tertahan di alam barjah itu Bapa. Kiranya kasih setiamu juga membebaskan arwah mereka dari alam kubur itu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini sampai pada saat nanti aku mengakhiri live ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, itu Pak Ustadz ya. Jangan apa Pak Ustadz, jangan jera ya. Jangan jera Pak Ustadz. Mungkin 17 Agustus kita libur. 17 Agustus kita libur. Tanggal 18 atau tanggal 19 kita akan berdiskusi kembali. Dan undangan diskusi ini juga berlaku bagi teman-teman muslim yang lain seperti si Juma, Nandar gitu ya. Tiru kalian lah Ustadz Yusuf ini.
Hanya Ustadz Yusuf inilah kulihat yang berani membentengi iman Islam. Si Juma mana berani? Si Juma hanya di channelnya aja naikkan 10 orang. Nggak perlu omongin itu, soalnya buat kita aja gitu. Siap. Silakan. Oke. Lanjut. Ya, artinya adalah aku juga memuji Pak Ustadz. Ya, aku juga memuji Pak Ustadz. Sehat-sehat kita Pak Ustadz, sehat-sehat, dan kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat, dan jangan ada penghujatan. Sebenarnya kalau aku tengok diskusi Pak Ustadz ini sangat baik ya. Jaranglah dia menghujat, hanya dia kan mengeksegesis ayat itu kawan-kawan. Dia tidak menghujat, tetapi dia mengeksegesis ayat itu sesuai dengan yang dia pahami. Apakah itu bertentangan dengan ajaran orang Kristen? Tentu saja tidak. Silahkan lakukan apa saja yang pantas untuk kau lakukan. Silahkan tafsirkan ayat Alkitab itu sesukamu, asalkan bisa menjadi berkat bagimu. Jadi aku hormat sekali lagi, beribu-ribu hormat kepada Pak Ustadz yang sudah membentengi iman Islam terhadap apa yang kutanyakan itu. Apapun jawaban Pak Ustadz, itulah yang benar. Apapun yang dijawab Pak Ustadz, itulah yang benar menurut Al-Quran, menurut hadis, dan lain-lain. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz yang baik, silakan. Baik, giliranku closing ya. Siap. Lima menit. Oh, belum ada waktunya loh. Sabar. Oke, sudah, terimalah. Belum muncul. Oke ya teman-teman semuanya, saudara-saudariku, baik yang di tempat Rudi Simamora dan orang di luar agama Islam di tempat Rudi juga sama yang di bawah, saya berterima kasih. Diskusi malam ini sangat bagus gitu ya, kita menanyakan masalah perintah-perintah di dalam kekristenan maupun Rudi bertanya tentang masalah perintah di dalam agama Islam. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi ya, apa yang saya sampaikan itu bukan dari saya kebenarannya. Jadi saya harus tepis dulu apa yang dikatakan oleh Rudi, bukan dari saya kebenarannya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaunya kesalahan itu murni dari saya, jadi yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim, maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penyampaian saya itu, saya tidak dapat berdakwah itu dengan kedustaan. Karena apa? Karena ada juga ayatnya di dalam Al-Quran kami, di dalam Quran surah An-Nahl, insyaallah kalau nggak salah ayat 103 yang bunyinya innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Barang siapa yang membuat kebohongan, ya, salah satunya ketika dia berbohong menyampaikan dalil maupun ayat maupun dakwah gitu ya, di dalam dakwahnya, maka ya dia adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ulaika humul kadzibun. Mereka itulah orang-orang pendusta. Jadi saya jujur saja, dalilnya di sini di situ sudah saya jabarkan gitu ya. Nah, silakan untuk dicerna. Kalaupun ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, saya sekali lagi menyampaikan kepada Anda semuanya, bagi saudara-saudariku yang Muslim, tinggalkan pendapat saya dan ikuti Al-Quran maupun Sunnah gitu ya. Karena apa? Jaminlah kalau mengikuti dua hal tersebut ya, kita dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tersesat gitu. Berkaitan tentang masalah Quran ya, Quran yang saya sampaikan saya tidak menafsir sendiri, tetapi mengambil dari penafsiran para ulama yang saya sampaikan secara ringkas gitu. Kenapa? Man qala fil Quran bi ra'yihi, barang siapa yang berpendapat tentang Al-Quran tetapi atas akal dia, apalagi akal-akalan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya adalah neraka. Begitu pula dengan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Syukran jazakallah ya untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga video kali ini ya, diskusi kali ini menjadi jalan hidayah bagi orang di luar agama Islam, insyaallah, bagi yang mereka mau berpikir terus menambah wawasan serta edukasi untuk umat Islam bahwa perintah-perintah yang ada dikerjakan di dalam agama Islam itu sesuai dengan dalil dan sesuai dengan tokoh panutannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi
alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu, dalil-dalilnya sudah saya sampaikan. Apapun yang mereka tanya ya tentang masalah agama Islam, maka akan saya sampaikan, insya Allah tidak menyalahi dalil. Jadi seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna. Sekali lagi saya memohon maaf ya untuk Anda semuanya jika apa yang saya sampaikan itu ada kekurangan maupun kekhilafan atau merasa Anda tidak puas. Perhatikanlah teman-teman, otak saya terbatas ya, saya pun bisa khilaf, maka dari itu mohon maafkan saya. Nah, untuk yang telah memberi gift ya, sebenarnya tujuan saya juga bukan gift, tapi waktu saya sudah ngomong dan sering saya sampaikan kepada Anda semuanya, saya berdakwah dengan ikhlas untuk meluaskan agama Islam karena sesuai dengan dalil ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya, ikutilah orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas itulah orang yang dapat petunjuk, kata Allah. Jadi yang seperti ini sebenarnya saya nggak ngerti juga. Yang saya tahu hanya waktunya saja gitu ya teman-teman. Bisa gantian ngomong dan sayanya tidak bisa di-kick gitu. Jadi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah Al-Insyirah ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Sekali lagi, semoga lawan debat saya ya sehat selalu teman-teman Kristen semuanya. Semoga Anda semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk umat Islam semoga kita dimatikan dalam iman, dimatikan dalam Islam, dan dimatikan dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, dan matikan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.